Tanya kira-kira kalau begitu partai mendukung penista agama, dukung atau jangan? Kurang kompak Kerawang, dukung atau jangan? Kurang keras Kerawang, dukung atau jangan? Saudara, partai yang dukung penista agama, agama Allah saja dihina dia nggak peduli, apalagi rakyat, saudara. Betul. Agama Al-Quran saja dihina dia nggak peduli, apalagi rakyat, saudara. Betul. Betul. Oke, sekali lagi saya mau tanya, siap tenggelamkan partai penista agama? Siap tenggelamkan partai pendukung penista agama? Siap tenggelamkan Banteng dan kawan-kawannya? Siap tenggelamkan Banteng dan kawan-kawannya? Semua umat Islam angkat tangan, takbir! 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 Sallu ala Nabi. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Insya Allah, itu yang ingin saya jelaskan pada malam hari ini. Kemudian yang terakhir yang ingin saya jelaskan, saudara. Lanjut apa jangan nih? Ini udah jam berapa nih? Masih semangat? Lanjut terus? Betul? Saudara, yang terakhir yang ingin saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Ini sebentar lagi kita akan menghadapi Pilpres, betul? Betul? Saya pengen ingatkan untuk semua yang hadir di sini. Suasana udah makin panas, betul? Suasana udah makin panas, banyak yang saling mencaci, banyak yang saling menghina, banyak yang saling merendahkan satu sama lain, betul? Saya pengen ingatkan semua yang ada di sini. Jangan saling menghina, jangan saling mencelah, jangan saling merendahkan satu sama lain. Karena bagaimanapun persaudaraan kita nomor satu, betul? Persahabatan nomor satu, betul? Kekerabatan nomor satu, betul? Kasih sayang nomor satu, betul? Urusan pilih presiden nomor dua, saudara. Betul? Betul? Saya mau tanya, jawab yang kompak, jawab yang kompak. Persahabatan nomor berapa? Kekompakan nomor berapa? Kasih sayang nomor berapa? Akhlakul karimah nomor berapa? NKRI nomor berapa? Kalau pilih presiden nomor berapa? Urusan pilih presiden nomor berapa? Urusan pilih presiden nomor berapa? Takbir! Takbir! Ada yang tanya sama saya, Habib ngapain sih ngajakin ganti presiden? Wah, Masya Allah. Alhamdulillah. Saudara, ada yang tanya sama saya, Habib ngapain sih ngajakin ganti presiden? Saudara, saya nggak ada urusan dengan partai politik sebagaimana saya sebutkan tadi. Saya tidak ada urusan, saya bukan orang partai. Demi Allah, sepeser pun saya nggak pernah terima dari partai. Saya nggak mau nyari jabatan, saudara. Saya nggak ada urusan dengan jabatan. Tapi kenapa harus ganti presiden? Yang pertama, kita sudah nggak sanggup kezaliman demi kezaliman dipertontonkan di negeri kita, saudara. Betul? Ada yang mengatakan kepada saya, Habib jangan fitnah. Ini sebetulnya kalau saya mau jelaskan panjang, saudara. Kalau mau lihat penjelasan secara lengkap, bisa Anda lihat di YouTube, di beberapa channel. Salah satu channel pecinta Habib Rizik, di channel Front TV. Saya sudah jelaskan panjang lebar. Tapi mari kita tunjukkan, saudara. Saya nggak mau saling menghina, nggak mau caci maki. Saya cuma mau bicara fakta. Bagaimana ketidakadilan dipertontonkan pada saat ini di hadapan kita, saudara. Begitu ada ulama, habaib, kiai, atau tokoh oposisi yang dianggap kritis, saudara. Begitu dianggap salah, cepat, langsung diproses, langsung ditangkap, langsung dijebloskan ke penjara, saudara. Betul. Tapi giliran yang lain, saudara, Masya Allah prosesnya mangkrak. Saya kasih contoh. Belum lama ada santri. Ini santri diduga atau dianggap menghina presiden di media sosial. Saya nggak mengatakan menghina itu benar, tapi ini santri diduga menghina presiden di media sosial. Akhirnya apa yang terjadi? Santri tersebut langsung ditangkap, langsung diproses, dan polisi melakukan konversi pers. Dalam konversi pers tersebut apa dikatakan polisi? Ini orang telah melakukan penghinaan terhadap presiden. Tidak boleh dia melakukan tersebut. Bahkan ini orang seperti ini tidak pantas sebagai warga negara Republik Indonesia, saudara. Masya Allah, langsung diproses. Bahkan sekarang itu santri udah ditangkap, udah dijebloskan ke penjara, saudara. Loh, Habib, emang kan santri itu salah? Nggak adilnya di mana? Memang dia salah kalau ngina presiden. Toib, anggaplah itu orang salah, anggap itu orang salah dalam tanda kutip. Mari kita bandingkan dengan kasus lainnya. Belum lama
ada seorang anak cukong, saudara. Mohon maaf, dari suku Tionghoa. Saya mengatakan seperti ini bukan berarti ujaran kebencian terhadap suku. Kita nggak boleh menghina suku karena sukunya, karena semua suku di hadapan Allah sama. Yang membedakan adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu. Nggak boleh menghina Cina karena Cinanya, menghina Arab karena Arabnya, menghina Jawa karena Jawanya, Sunda karena Sundanya. Karena seseorang tidak bisa memilih dilahirkan di suku apa. Semua kembali kepada ketetapan Allah Subhanahu. Tapi ya fakta, anak cukok, apa yang dia lakukan? Ini anak muda, badannya besar, saudara, kekar badannya, dalam keadaan tidak pakai baju. Videonya ada, saya nggak hoax, saya berani pertanggungjawabkan semua yang saya sampaikan, saudara. Dalam keadaan tidak pakai baju, saudara, dia pegang foto presiden. Apa yang dia katakan? Dia caci maki presiden, saudara. Kemudian dia katakan, ini presiden kacung saya akan tembak ini presiden, saudara. Saya mau tanya, ngancem nembak presiden bahaya atau tidak? Orang keras bahaya atau tidak? Orang kencang bahaya atau tidak? Jawab yang jujur. Kira-kira kalau santri dari Kerawang ngancem nembak presiden ditangkap atau kagak? Belum pakai sarung udah ditangkap di kamar mandi, saudara. Betul apa betul? Ini anak, masya Allah, begitu konversi pers, apa kata presiden, kata polisi, saudara? Oh, itu nggak masalah. Maksudnya itu cuma bercandaan anak-anak remaja saja. Kenapa kalau santri nggak dibilang bercanda, langsung ditangkap? Giliran anak cukong, saudara, aman, dikatakan bercanda, bahkan cenderung dapat pembelaan, saudara. Betul. Mau tanya, jawab yang jujur. Kira-kira sampai sini adil atau tidak? Kurang keras, adil atau tidak? Adil atau zalim? Adil atau zalim? Mau sampai di situ, saudara, saya kasih contoh lagi yang lain. Pada saat 212 sukses, banyak ulama-ulama kita yang setelah itu dapat kasus, saudara. Imam besar Habib Rizik, setelah beliau nolak tawaran uang yang luar biasa, bukan lagi M jumlahnya tapi T, saudara. Tawaran uang luar biasa jumlahnya T, triliun, lebih dari 12 nol, saudara. Saya yang tahu sendiri, saya bukan dengar dari orang. Ditawarin, yang penting Habib Rizik nggak usah ikut-ikutan 212. Udah Habib Rizik jangan protes soal Ahok lagi. Ini kami siapkan 1 triliun. 1 triliun beliau tolak, beliau diam nggak jawab. Akhirnya ditawarkan, angkanya silahkan Habib Rizik tulis sendiri, saudara. Luar biasa itu 1 triliun. Kalau dibeliin cendol, Kerawang banjir, saudara. Betul betul. Betul betul. Tawaran luar biasa, begitu beliau tolak dengan lisanul halnya. Jangankan 1 triliun, jangankan 2 triliun, andai kata gunung jadi emas, demi Allah, aku tidak akan mundur untuk lawan peristiwa agama, saudara. Akhirnya beliau terus lawan, beliau nggak mundur. Ketika Ahok longsor dan lengser, seketika itu beliau langsung dapat hujan kasus, 17 kasus, saudara. Mulai dituduh nyerobot tanah negara, dituduh menghina Pancasila, padahal beliau ahli Pancasila, tesis S2-nya Pancasila dengan predikat cum laude, saudara. Beliau ahli daripada Pancasila, dituduh macam-macam sampai 17, sampai salah satunya dituduh melakukan chat seks, saudara. Dituduh fitnah melakukan chat seks. Saya mau tanya, jawab yang jujur, walaupun sekarang kasusnya sudah di stop karena nggak terbukti. Orang Kerawang jawab yang jujur. Kira-kira Habib Rizik chat seks percaya atau tidak? Habib Rizik difitnah chat seks percaya atau tidak? Percaya atau tidak? Rakyat tahu, saudara. Rakyat paham ini rekayasa, ini fitnah, tapi digoreng luar biasa besar-besaran, dikejar-kejar. Ketika ada kabar Habib Rizik mau pulang, saudara, 3.000 polisi di bandara, saudara. Luar biasa. Apakah beliau perampok, saudara? Dianggap seperti perampok, seperti teroris. Padahal 212 jangankan orang, rumput juga nggak keinjak, saudara. Betul. Belum lagi yang lainnya. Ibu Rahmawati Soekarno Putri dan kawan-kawan dituduh makar, di penjara sebagian, saudara, sampai sekarang nggak terbukti. Kiai Haji Muhammad Al-Khattab di penjara, Ustadz Bakhtiar Nasir langsung tersangka, saudara. Kemudian Ustadz Munarman, Sekjen FPI, langsung tersangka. Luar biasa, luar biasa. Buniani sudah sekarang udah diputusin salah vonis, saudara, penjara. Kemudian John Ru di penjara, saudara. Cepat. Habib Bahar bin Smith begitu dianggap salah, prosesnya cepat, langsung di penjara. Betul, betul. Coba kita lihat
Habib kan mereka salah, oke lah anggap, taruh. Mari kita bandingkan dengan kasus lainnya. Ade Armando berkali-kali menghina agama, berkali-kali dilaporkan, sampai sekarang aman-aman aja nggak ditangkap, saudara. Abu Janda berkali-kali dia hina agama, adu domba umat Islam, dilaporkan sampai sekarang aman-aman aja, saudara. Nggak sampai di situ, Victor Laiskodat, politisi Nasdem, saudara, terang-terangan di NTT, saudara, terang-terangan di NTT dia sampaikan pidato. Anda lihat pidatonya di YouTube masih ada. Apa dia sampaikan? Dia sampaikan ancaman pembunuhan terbuka untuk umat Islam, saudara. Dilaporkan sampai sekarang Victor Laiskodat nggak ditangkap, saudara. Sukmawati busuk, dia hina agama, dia katakan konde lebih bagus dari cadar, suara kidung nyanyian lebih bagus dari suara azan. Saya mau tanya, suara kidung dibilang lebih bagus dari suara azan, penghinaan atau bukan? Kurang kompak, penghinaan atau bukan? Penistaan atau bukan? Penistaan atau bukan? Dilaporkan, bukan cuma di satu kota, di berbagai kota dilaporkan. Sampai sekarang busuk aman-aman aja, saudara. Betul? Betul. Masya Allah. Saya mau tanya, kira-kira sampai sini adil atau zalim? Kurang kompak, adil atau zalim? Adil atau zalim? Saudara, kalau saya paparkan masih panjang tentang bagaimana kezaliman di negeri ini dipertontonkan. Saya nggak bisa jelaskan satu persatu. Yang jelas, kita diperintahkan oleh Allah untuk lawan kezaliman. Kezaliman tidak boleh didiamkan. Bagaimana cara melawannya, Habib? Ya, kezaliman mesti ditumbangkan, saudara. Betul? Bagaimana cara menumbangkannya? Karena kalau kudeta nggak boleh, haram. Kudeta itu dalam hukum fikih disebutnya bugot. Dalam hukum negara juga nggak boleh, itu namanya makar. Nggak boleh kudeta, haram. Kudeta dari pemerintahan yang sah, saudara. Nggak boleh kita berontak dari pemerintahan yang sah, haram. Terus caranya bagaimana? Caranya udah disediakan, cara yang konstitusional, yang ada di depan mata kita. Itu pemilihan umum, ada 2 calon, mau yang lama apa yang baru? Mau yang lama apa yang baru? Mau yang lama apa yang baru? Buanglah mantan pada tempatnya. Setuju? 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 Mau 2 periode atau ganti? 2 periode atau ganti? 2 periode atau ganti? Oleh karena itu, saudara, kami umat Islam dengan hak konstitusional kami ingin 2019 saya sering di berbagai tempat kalau ceramah, panitianya diancam, saudara. Sini panitia diancam apa kagak? Diancam, betul. Saya sering di berbagai tempat. Terakhir ada satu tempat panitianya diancam, cuman lucu cara ngancamnya. Panitia telepon saya, Habib, ini kita panitia diancam, Habib. Saya tanya, yang ngancam panitia siapa? Yang ngancam panitia RT, RW, lurah, Habib. Ini panitia yang cerita sama saya, panitia yang cerita. Saya tanya, emangnya diancam apaan sama RT, RW, lurah? Iya, diancam. Kalau sampai Habib Hanif datang, sampai Habib Hanif sebut-sebut 2019 ganti presiden, acara akan kita bubarkan di pertengahan, saudara. Dipikir kita takut kali, iya. Ikan bawal bawa terong, lu jual gue poro, saudara. Saya datang, saya ceramah, saya teriak sekencang-kencangnya 2019. Saya pikir yang ngancem mau bubarin muncul, tuh kecepong malah ngumpet di pasir, saudara. Masya Allah, makanya yang pintar belajar. 2019 ganti presiden itu tidak melanggar undang-undang, tidak melanggar hukum. Justru itu sesuai dengan hak hukum kita, saudara. Itu adalah hak konstitusi kita untuk menyampaikan 2019 ganti presiden. Enggak, rakyat nggak perlu takut, rakyat nggak perlu khawatir. Itu hak rakyat untuk menyampaikan hal tersebut, saudara. Oleh karena itu, saya mau ajak